sempat aku kirimkan kan kemarin. Cuma mungkin kehapus ya. Ini kamu posisi di mana? Di LPPM kah? Ya, dunia ini terlalu luas sekali, entah aku di mana. Di mana? Enggak ada. Nah, saya ini depan rumah lah. Oke, nggak apa-apa. Pak, ini yang mau dikonsultasikan apa, Diana? Oh, begini Pak. Jadi kemarin kan saya sudah ditanya Bapak kan kiblatnya mau ke masalah sosial atau ke sebagainya. Nah, saya sudah mencoba mendalami. Ini kiblat saya mau ke sosiologi pendudukan dan kesehatan, Pak. Judul saya yang awalnya pengawasan, saya rubah ke efektivitas program, Pak. Tapi kendalanya sekarang bukan di latar belakang atau bab 1 lagi, tapi mundur di bab 2, Pak. Bab 2 teorinya saya yang bingung sekarang, Pak. Nah, kalau kamu belum punya teori, terus kok bisa menentukan efektivitas? Kemarin itu sebenarnya saya mau ambil yang panoptikon itu, Pak, yang sesuai sarannya Pak Jaki. Tapi saya kan lihat riset-riset hasil di Scholar gitu, Pak. Jadinya yang lebih kayak masuk dan nggak terlalu ngerubah banyak itu. Cuma saya ya kendalanya di teori itu tadi, saya mau bikin konstruksi sosial, tapi itu nggak masuk sekali di efektivitas. Saya tanya tentang konstruksi lansia mengenai program tersebut, tapi jatuhnya bukan pada tingkat evaluasinya. Nah, makanya kan sekarang kan gini, kamu kan istilahnya teori itu kan belum dapat. Nah, terus yang baru kamu dapat ini kan kamu ini manula gitu aja kan ya. Kamu tertarik pada manula ya. Iya, Nah, terus kalau kamu nggak punya teori yang ingin kamu jadi analisis kan nggak bisa istilahnya manula ini mau diapakan gitu kalau nggak ada teori. Iya, Pak. Nah, sekarang teorimu apa dulu? Nah, baru nanti bisa, ini manula diterapkan di manula misalnya. Iya, Pak. Nah, sekarang teorinya apa? Kalau kemarin awal itu saya mau buat tentang, tapi jatuhnya bukan efektivitas program, Pak, mengenai konstruksi manula mengenai program permakanan. Jadinya kalau konstruksi saya menggunakan teori konstruksi sosial, Pak. Nah, iya, makanya kan ini kan kalau teori kan haknya Diana mau memilih teori apa. Iya, tapi kalau dari Pak Jaki ada saran apa, gimana gitu, Pak? Ya, kita nggak bisa memberi saran karena apa? Teori itu kan pilihan. Nanti kalau memberi saran nanti nggak cocok lagi dengan apa yang kamu inginkan. Coba nanti saya pelajari, Pak, agar saya bisa beradaptasi. Jadi kalau mahasiswa tanya teori apa ya nanti dosennya akan menyarankan teori yang selama ini digunakan. Nah itu kan itu namanya bias. Tidak terbatas. Ya. Nah ini makanya kan kamu akan kebingungan menentukan fokusmu apa kalau kamu belum final dulu di teori. Ibaratnya kamu ini masih ragu lah ibaratnya itu. Kalau Iya, Pak. orang yang belum punya teori. Iya, Pak, sedangkan dari Pak Sadewo sudah berkali-kali mengingatkan, bukan hanya di grup tapi di chat juga mengingatkan kalau saya disuruh buru-buru upload, tapi Pak Dewo itu melihat proposal saya yang lama, yang mengenai tentang apa itu ini Surabaya Kota Ramah Lansia, Pak. Jadi Pak Dewo enggak tahu kalau saya ganti ya tetap manula, cuma rananya beda. Itu masih belum tahu beliau, makanya ini dari kemarin diingatkan disuruh upload di webnya FIS, tapi saya sendiri pun teori aja masih ragu. Kalau kamu tidak punya teori atau masih belum teori kan ya pertama itu harus kamu selesaikan dirimu sendiri dulu. Ibaratnya itu karena teori itu adalah subjektivitas peneliti. Iya. Kalau kamu tanya ke pembimbing ya pembimbing nanti akan melakukan kekerasan karena akan misalnya menyarankan teori yang sebenarnya tidak kamu sukai. Iya, Pak. Nah, itu. Iya, Pak. Benar, Pak. Ini mungkin teman yang lain dulu, Pak. Konsultasi Lismai sudah bergabung. Oke, mungkin coba Mas Hendy atau Lismai.
Iya. Oh ya, saya sudah kirim Sudah kirim ya? proposal di WA, Mas. Oke, tak lihat dulu. Di apa, Mas? Di WA. Belum belum ada, Mas. Salah kirim, Pak. Ini saya kirimnya ke Diana. Nah, sudah Pak, masuk itu. Belum, Mas. Belum terkirim ya? Hanya oke, oke. Sudah ini, centang 1, Pak, Mas. Dari oke. Oh, sudah. Silakan Mas Yanis menjelaskan proposalnya. Iya, Pak. Proposal saya judulnya khusus tentang kekerasan mahasiswa Papua di Kota Surabaya. Ya, karena alasan yang pertama saya memilih judul ini karena masalah ini saya lihat sebagai masalah yang tidak sekedar ini, tetapi masalah sosial yang memang sudah tahun 2019 terjadi peristiwa yang kekerasan di Kalasano. Jadi saya memilih untuk meneliti tentang kekerasan tersebut. Silakan Mas Yanis. Oh ya, saya lanjutkan. Jadi untuk latar belakang bagian pendahuluan saya memaparkan yang judul saya kasih turun, kemudian saya mencoba untuk menjelaskan diskursus atau wacana di bagian pertama. Jadi wacana merupakan penggunaan bahasa yang itu untuk menciptakan realitas yang tertentu. Di samping itu nuansa kekerasan juga masih melekat pada proses diskursus tersebut. Jika menggunakan teori power atau knowledge Foucault untuk melihat menganalisis fenomena kekerasan mahasiswa Papua di Surabaya sangat relevan karena kasus ini bagian dari masalah sosial di mana persoalan yang serupa terjadi di Indonesia. Hanya rezim kekuasaan yang membangun tubuh diskursus kemudian menjadi bangunan pengetahuan yang diimplementasikan pada momen tertentu. Lalu berikutnya saya memaparkan dari paragraf pertama ya, melihat perspektif Foucault, kemudian mengenai kekerasan mahasiswa di Kota Surabaya, representasi dari bangunan diskurs. Ini judulnya aja Mas. Ini yang melakukan kekerasan ini siapa Mas? Yang melakukan kekerasan itu dilihat dari peristiwa yang terjadi
itu dari pihak pemerintah ya. Jadi yang satu berkumpul dari pihak ormas, lalu kepolisian, kemudian ada organisasi seperti FBI, dan juga ini ada tentara juga yang memakai baju apa kelengkapan satukan Prajaska itu, atau ya istilahnya lupa Pak. Tapi saat itu juga hadir ini Satpol PP juga ada di situ Pak. Coba ini ya, ini judulmu ini apakah seperti ini? Misalnya, beda nggak dengan judul ini? Coba, yang mana? Yang kamu teliti itu yang mana? Yang judul atas atau judul bawah? Oh iya Pak, yang benar itu yang bawah Pak ini. Nah, itu ya. Berarti yang ini ya? Baik Pak, iya. Oke. Apakah judulmu ini atau ini? Analisis diskursus rasisme mahasiswa. Oh, bukan ini. Apakah kekerasan ini rasisme yang kayak Anda maksud, Mas? Oh, sebetulnya pada awalnya fokus penelitian saya ke lebih ke rasis, tetapi ya melihat dari, saya pikir kekerasan itu mengarah pada rasis, tapi mungkin kalau berbeda lebih relevannya bagian terakhir itu Pak yang lebih ini. Berarti enggak langsung menjurus ke rasisme? Sebenarnya itu Pak, saya maksud saya masukkan kekerasan atas itu di situ ada terjerumus masalah rasisme, tapi kalau memang itu lihatnya judulnya fokus ke rasis itu lebih bagus itu Pak. Tapi untuk judul pertama itu kayaknya ini ya kurang nyambung, tidak nyambung seperti itu Pak. Yang mana? Yang maksudnya dari ini ada 3 judul ya. Ini kan tadi yang sudah oke ya, mulai di sini ya. Terus misalnya dibandingkan dengan ini yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau dibandingkan ada 2 pilihan di bawah itu, saya lebih tertarik ke yang bawah itu ya, karena penelitian saya mau ingin meneliti itu tentang rasis itu Pak. Nah, berarti ini kan ya? Nah, iya benar. Ya maksudnya itu. Jadi, nah, ya jadi judul itu rasisme. Nah, berarti sekarang apakah rasisme ini sudah ada di paragraf 1 misalnya, Mas? Orang itu belum Pak, belum saya jabarkan, tapi untuk paragraf terakhir kan saya sudah cantumkan di situ. Maksudnya paragraf yang terakhir itu saya mulai taruh, tetapi untuk ya sebenarnya kalau ada perubahan dengan judul sekarang berarti harus taruh di situ Pak. Jadi ada revisi di situ. Misalnya gini, misalnya coba bandingkan misalnya
ini ada rasisme terhadap mahasiswa Papua kembali menjadi diskurs politik misalnya. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kok tidak mengembangkan paragraf yang seperti ini, Mas? Atau rasisme terhadap mahasiswa Papua menarik untuk diteliti misalnya. Kenapa nggak seperti itu? Oh iya, saya lebih ke masalah mendefinisikan diskurs itu sendiri, tetapi tidak ini ya Pak. Seharusnya langsung ke masalah aja gitu ya. Maksudnya saya taruh di bawah tentang diskurs itu hanya mau mendefinisikan masalah diskurs itu, tetapi dari paragraf pertama dari masukan dari Bapak itu mungkin seharusnya lebih ke ini ya. Ya, misalnya rasisme terhadap mahasiswa Papua menarik untuk diteliti. Nah, kenapa kan itu ya? Apa? Misalnya alasannya. Ini rasisme dalam kembali menjadi diskurs politik. Nah, misalnya bisa ditunjukkan fakta apa fenomenanya misalnya. Nah, ini kan cara ya. Misalnya dibandingkan dengan misalnya Mas Janis membuat paragraf misalnya lebih ke teoritis ya. Misalnya ini ya. Oh iya Pak. Ini kan teoritis. Merupakan teoritis misalnya. Nah ini ada ini menarik. Nah, misalnya, nah ini karena apa? Karena biasanya kan orang melakukan penelitian itu kan judul ini kan biasanya kan kenapa kamu kok tertarik terhadap judul itu kan gitu ya. Nah ini kan bisa dijawab dengan ini kan. Nah menarik untuk diteliti atau menjelaskan fenomenanya yang misalnya kembali menjadi diskursus misalnya fenomenanya misalnya ini misalnya terulang misalnya. Iya, misalnya Iya Pak. rasisme seringkali mestinya apa dijelaskan. Nah, kan misalnya pendahuluan itu kan yang paling menarik kan paragraf ini Mas ya. Baik Pak. Nah, paragraf ini, nah baru nanti terserah ini kamu isi apa kan itu ya. Ini mau diisi apa, ini kan sudah. Nah, baru nanti kita cek ke rumusan masalah misalnya. Nah, tapi di sini pengepungan loh Mas, tidak ada rasisme loh Mas. Oh ya, itu saya mengikuti apa judul masalah judul yang itu ya tadi keliru itu ya. Maksudnya mengikuti masalah judul yang tadi keliru itu Mas. Nah, ini kan seharusnya kan rasisme kan. Iya Pak. Nah, iya kan. Karena apa? Karena rumusan masalah itu kan dibangun dari latar belakang. Karena latar belakangnya kan ini Mas. Tadi kan ya. Iya Pak. Latar belakangnya ini sehingga nah ini malah ada ini sudah menjurus ini misalnya ini apa ini berarti ini ada penelitiannya Badila ini. Iya Pak, itu ada penelitian menunjukkan seperti itu Pak dari penelitian terdahulu. Nah, misalnya iya maka ini nah ini loh efek dari ketika pendahuluannya nggak fokus itu akan menjadikan ini nggak fokus Mas rumusan masalahnya. Iya. Iya Pak. Nah, misalnya judulnya kan rasisme, tetapi di sini pengepungan kan ya. Pengepungan. Iya. Terus ini, misalnya ini wacana alternatif, bagaimana diskurs alternatif. Siapa? Oke.
Oh ya, pengepungan itu perlu ganti juga. Ini misalnya diganti rasisme ya. Bagaimana diskursus pemerintah terhadap rasisme. Nah, di sini ada nggak diskursus pemerintah, Mas? Di atas. Kita cek ya, misalnya di pemerintah, misalnya. Tapi pemerintah ini nggak ada loh, Mas, diskursusnya di latar belakang, Mas. Itu bagian akhir itu saya memasukkan, tapi itu tidak menulis tentang pemerintah, tapi lebih ke lapangan ini, Pak. Praktik di lapangannya. Kan gini, kalau rumusan masalah itu, ini kalau ada rumusan masalah itu kan dibangun oleh latar belakang kan, berarti kan harus ada latar belakang berapa paragraf di sini ya. Nah, di sini nggak ada paragraf sedikit pun tentang pemerintah kan ya. Oh iya benar. Kan dicek aja tadi, saya cek tadi misalnya, saya cek dari ini, pemerintah itu nggak ada di atas. Nah, pemerintah itu baru ada di apa? Di rumusan masalah. Nah, ini namanya rumusan masalah yang ujuk-ujuk, Mas. Tahu ujuk-ujuk ya, bahasa Jawa ya? Belum, Pak. Buru-buru gitu, enggak? Bukan, ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Oh iya, Pak. Nggak ada latar belakangnya. Karena di atasnya nggak ada kan ya? Iya, Pak. Tiba-tiba. Terus wacana alternatif, ada nggak misalnya di atas? Alternatif. Loh, nggak ada juga kan ya? Wacana alternatif ini baru muncul di rumusan masalah. Oh iya, Pak. Saya perbaiki, Pak. Nah, makanya kan tinggal kita cek. Ternyata yang ditulis di sini itu nggak menyangkut ke rumusan masalah. Ini. Iya. Iya, Pak. Misalnya, coba lihat. Tadi kan kita cek dengan komputer kan ya? Iya. Kita cek dengan komputer tadi itu kan apa? Pemerintah itu baru muncul di rumusan masalah ya. Wacana alternatif itu baru muncul di rumusan masalah ya. Nah, berarti di sini nggak ada kayaknya. Coba lihat ya. Nah, ini kekerasan terjadi di Indonesia masih menjadi masalah sosial. Nah, misalnya di Australia ini tentang di Australia. Nah, ini juga tentang mahasiswa Papua yang berpendidikan, mencari pendidikan. Nah, konflik mahasiswa Papua di Jogja. Ini juga konfliknya ini malah di Jogja ya. Ya, itu penelitian terdahulu ya, kasus yang sama itu. Hah? Maksudnya penelitian terdahulu tapi kasus yang sama gitu. Nah, kasus ya kan gini kan, sebenarnya kan gini. Ini kan ada judul. Iya. Judul itu dijelaskan di paragraf pertama. Ya, ngeceknya itu gitu ya. Apakah judul ini sudah sesuai nggak dengan latar belakangnya kan gitu ya? Baik, Pak. Nah, itu. Jadi kalau ngeceknya gini, ini proposal ini sudah sesuai nggak? Nah, judulnya ini coba dilihat di ini kan. Latar belakang paragraf pertama ya. Paragraf pertama misalnya ibaratnya misalnya judulnya itu misalnya membuat tempe yang enak gitu ya misalnya Mas ya. Iya. Membuat tempe yang enak. Nah, tiba-tiba di sini tentang tahu kan nggak boleh kan ya? Iya benar. Ya, iya kan? Tentang tahu kan ya. Nah, ini tentang cara membuat tempe yang enak misalnya. Tiba-tiba di sini tahu adalah makanan khas Indonesia misalnya kan gitu ya. Iya. Nah, misalnya walaupun
tahu dan tempe kan kayaknya agak bersaudara misalnya ya. Tapi kan, nah di situ. Terus kita cek juga, misalnya rumusan masalah di sini. Nah, biasanya kan berdasarkan masalah di atas kan gitu Mas ya. Nah, maka rumusan masalahnya adalah, nah ini. Tetapi di sini nggak ada, di sini ini. Nah, cara ngeceknya kan gitu kan. Nah, itu. Jadi intinya bahwa apakah pendahuluan ini sudah cocok itu ya, cara mengeceknya seperti itu. Kan gitu ya. Iya, Jadi baik. kita istilahnya punya perangkat, sekarang punya perangkat apakah proposal ini, pendahuluan ini sudah bagus, ya itu dilihat dari sini saja. Ini apakah telah dipaparkan di atas ini misalnya. Ibaratnya kan, ini kan rumusan masalah. Rumusan masalah kan dibangun dari masalah, toh, Mas? Iya, benar. Ya, dibangun dari masalah. Berarti kan ada masalah tentang wacana, wah diskursus resmi ini. Ada diskursus resmi yang bermasalah. Nah, gitu. Nah, lalu ada wacana alternatif dari mahasiswa Papua ini yang ditunjukkan juga dengan data-data misalnya. Mereka tidak sekedar korban diskos misalnya, tapi mereka juga bisa membangun sebuah wacana alternatif kan gitu lah Mas. Nah, Iya, Pak. makanya kan di sini kan ditunjukkan misalnya, oh mereka membangun counter diskos misalnya atau wacana alternatif. Nah, yang mana yang benar? Apakah mahasiswa itu membangun counter diskos atau membangun wacana alternatif? Nah, itu yang mana? Kan harus ditunjukkan datanya di sini kan ya. Nah, itu sebenarnya cara mengecek apakah proposal ini sudah, istilahnya sudah ibarat musik itu sudah padu atau enggak kan ya Mas. Itu seperti itu. Baik, Pak. Nah, ngeceknya. Ya, jadi seperti itu. Karena apa? Seharusnya misalnya rumusan masalah ini dibangun dengan beberapa paragraf di sini. Kan gitu ya. Dibangun bahwa ada diskus resmi dari pemerintah tentang rasisme itu. Itu. Ada diskus resminya. Bisa, kalau ingin tebel ya dibuat aja banyak paragraf. Kan itu Mas ya. Oh iya. Dari data-data misalnya, oh ternyata pemerintah itu diskus resmi itu juga ada sudah tahun 90 misalnya. Tahun 90 loh sudah ada, tahun 2000 juga ada, tahun 2020 juga ada. Nah, kayak gitu dilihat ininya. Jadi waktu kita belajar teori itu, teori sosial ya, kalau nggak salah teori sosial postmodern itu kan, sosiologi itu kan, atau ilmu sosial itu kan mau menjawab kenapa ini ada kan gitu Mas ya. Iya, Pak. Dan bagaimana ini berubah kan gitu ya. Jadi intinya rasisme itu dimulai sejak kapan? Nah ini diskursus resmi rasisme itu dimulai kapan? Nah itu harus sudah ada di atas sana ya. Oh iya, Pak. Resmi di seputar rasisme mahasiswa atau orang Papua lah, terserah mau orang Papua atau mahasiswa ya. Misalnya kalau mahasiswa, maksudnya ini kan di pendahuluan ya, itu mungkin lebih sempit ya. Tapi kalau orang Papua kan lebih luas Mas. Iya. Ini kan lebih luas. Nah ini Papua, ini harusnya ada di atas. Diskursus resmi di seputar rasisme mahasiswa atau orang Papua. Itu sejak kapan? Dan apakah selalu dinamis misalnya? Ada dinamis perubahannya, berarti itu maksudnya ini data, ini fakta, maksudnya fakta pendukung untuk perumusan masalah. Nah, ini juga kita tunjukkan bahwa mahasiswa Papua itu juga cerdas juga kan gitu ya. Iya, Pak. Data
mahasiswa Papua itu mahasiswa apa atau orang Papua misalnya punya diskursus yang cerdas, diskursus alternatif. Ini menanggapi diskursus tentang rasisme itu. Nah, ini harus ada. Nah, data dari tahun ke tahun, misalnya dari tahun dulu, tahun 90 itu seperti apa, tahun 2000 seperti apa. Nah, ini intinya bahwa ini sebenarnya latar belakang itu harus berisi seperti ini. Nah, ini sehingga dianggap apa? Dianggap bahwa latar belakang ini sudah istilahnya sudah serasi kan gitu. Nah, yang jadi masalah misalnya ujuk-ujuk tiba-tiba di sini ada, di atas nggak ada kan gitu. Di sini ada, di atas nggak ada. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kebanyakan itu teman-teman itu mengalami itu karena dibingungkan dengan paragraf pertama ini, Mas. Oh ya, ini mungkin dulu juga tadi itu ada masuk mungkin itu terganggu juga. Paragraf ini itu menjadi fokus. Paragraf ini sebenarnya sudah berbeda dengan paragraf judul. Sudah dengan judul ini sudah membuat statement sendiri dan nanti yang lain ini akan mengikuti ini, Mas ya. Iya benar. Yang lain ini akan mengikuti seperti yang ini. Nah, makanya kenapa saya katakan hati-hati membuat paragraf di sini karena itu paragraf di sini itu akan menentukan jalannya paragraf di bawah-bawahnya itu. Itu menarik untuk teliti ya, misalnya bahwa fenomenanya ini rasisme ini telah berkembang sejak dulu tahun berapa misalnya gitu Mas ya. Oh iya. Ya, misalnya dan selalu berubah-ubah. Misalnya tahun ini dia menggunakan monyet misalnya Mas ya. Iya benar. Sebelumnya dia menggunakan apa misalnya. Itu misalnya. Karena misalnya di sepak bola di Inggris atau Eropa itu kan rasisme kan dilarang gitu ya. Iya. Misalnya apa? Ketika sepak bola terjadi terus dia melempar pisang kan nggak boleh itu. Itu termasuk rasisme. Oh iya pernah terjadi Pak itu. Kenapa? Pernah terjadi itu Pak, lempar pisang terus orangnya makan pisangnya itu. Nah ya, makanya kan itu bentuk-bentuk rasisme itu dari tahun ke tahun, dari periode ke periode kan harus dilihat itu. Oh iya. Nah itu yang menjadi latar belakang menariknya penelitian ini kan. Kan gitu misalnya. Nah, jadi seringkali bahwa ketika paragraf pertama itu tidak fokus, nanti akan membuat yang lain nggak fokus kan itu ya Mas. Baik Pak, iya. Ini tidak akan fokus ya. Nah cara membuktikan nggak fokus ya ini caranya ini. Nah, ini caranya. Ini pasti dia kalau dalam ini implikasi dari paragraf di atasnya. Nah seperti itu. Bagaimana Mas? Ada tanggapan? Ada pertanyaan juga dari yang lain tentang proposalnya Mas Janis? Bagus kalau yang lain juga punya merespon atau Ada masukan mungkin? iya betul memberi masukan yang lain. Iya Pak, memang saya tadi baca paragraf awalnya Yanius mengenai apa latar belakangnya agak sedikit kurang terarah, maksudnya terlalu melebar gitu Pak pembahasannya. Kalau dari yang saya tangkap. Iya. Tapi semuanya menurut saya sudah bagus sih, Yani sudah punya konsep matangnya, tinggal apa ya, istilahnya tinggal dikerucutin aja ke permasalahannya. Terima kasih. Ada lain lagi yang memberikan saran? Please Mai. Iya Pak, sama tadi soalnya Mas lihat di awal pendahuluannya itu langsung apa terlalu melebar itunya sih, kayak nggak langsung kayak sama Dek
sesuai judulnya kayak gitu yang katanya Pak Jeki kayak waktu lalu. Iya. Tapi kan akhirnya kan tahu dampaknya ketika paragraf ini kan kurang fokus kan tahu dampaknya akhirnya ya. Iya, akhirnya melebar kemana-mana. Jadi nggak Melebar. menemukan apa yang menarik atau titik yang maksudnya yang fokusnya kemana. Ya, betul ya. Iya, Pak. Tadi Jadi kan, pembelajaran juga untuk saya. nah akhirnya kan kita cek kan bahwa ternyata ketika kita lihat di perumusan masalah ini kan ternyata nggak ada yang di atasnya ya. Seperti itu. Oke. Terus ada lagi yang mau presentasi? Lismai, Pak. Oke, silakan Lismai. Lismai bisa kirim ke Filenya sudah saya kirim ke WA-nya Bapak tadi. ya, Barusan. baik. Pak, Lihat. mohon maaf Pak, mau bertanya, kalau semisal besok apa ada bimbingan lagi, apakah Bapak bisa, Pak? Proposal yang tepat itu kadang-kala kan bingung ya. Nah, dengan Iya. tadi kan ketahuan loh akhirnya. Oh, ya kan seperti itu. Kadang-kala mana proposal yang seperti apa sih proposal yang tepat itu. Nah, ini sekarang coba. Oke, silakan Lismai bisa judulnya dulu. Oh iya, judulnya kan strategi Kampung Batara dalam pengembangan pendidikan karakter anak usia dini di lingkungan Papring, Palupuro, Banyuwangi. Jadi Kampung Batara itu sendiri merupakan kampung baca Taman Rimba, sebuah taman literasi yang ada di ujung Itu memang kota Banyuwangi. dia menggunakan kata kampung ini yang ejaan lawas. Kenapa? Ya, mereka menggunakan ejaan lawas ya kampung ini. Iya, kampungnya pakai kayak gitu, Pak. Mereka membuat sendiri. Oke. Ini kan Iya, Pak. dari sini kan ini ya. Strategi kamu mengembangkan strategi kuncinya. Oke. Iya, Pak. Kuncinya strategi. Pengembangan pendidikan karakter. Pengembangan pendidikan karakter anak usia dini. Coba strategi sama pengembangan ini atau yang ada di paragraf pertama itu yang mana kira-kira? Paragraf pertamanya kok luar biasa banyak ini ya. Terlalu banyak ya, Pak ya? Ya, makanya coba kita cek kok. Oh iya, Paragrafnya kok luar biasa. terlalu banyak. Coba, ini paragraf ini berapa ide kira-kira? Coba lihat idenya mana. Banyak sekali. Ini judul ya, persis ini ya. Iya, katanya Pak Jeki kan kemarin judul itu ditaruh di paragraf pertama. Iya, di copy tapi dioperasionalkan ya. Oh iya, Pak. Kan terus Iya. di apa? Copy Iya. tadi loh seperti miliknya Yanis tadi ya. Oh iya, Pak. Ini Ya. tadi kan apa? Dijabarkan kayak lebih. Lah, misalnya tadi kan tentang rasisme menarik ya, atau fenomena Iya, Pak. nah ini makanya tadi kan ini kan kamu ngomong strategi tadi kan ya. Iya, iya, Pak. Yang dimasukkan ke situ kan strategi ini pengembangan ini. Iya. Strategi pengembangan pendidikan karakter usia dini itu. Itu kenapa kok menarik kamu teliti? Nah, coba lihat di paragrafmu. Nah, ini kan ya itu namanya komunikasi kadang-kala ini ya salah tafsir ya. Iya, Pak, salah tafsir, Pak. Ini namanya salah tafsir. Oke, Kampung Batara sendiri merupakan kampung baca Taman Rimba. Nah, ini kan teori ya, istilah definisi ya. Iya, definisi. Kalau ini tadi persis judul ya. Iya. Kalau ini definisi. Iya, definisi. Kalau yang ini, yang ketiga ini. Ini bicara tempat ya. Iya, tempatnya. Tempat. Oke, bicara tentu kan. Yang ini
ini apa? Kampung Batara itu apa sih kayak gitu loh Pak? Maksudnya Ya, di kamu sana lebih tuh ngapain kayak gitu? ya kamu lebih ke Kampung Bataranya ya istilahnya. Kamu Iya. menjelaskan Kampung Batara sampai ini kamu belum menjelaskan kenapa kamu tertarik penelitian itu ya. Oh iya Pak. Ya, oke. Intinya gitu. Ini yang ini. Kamu menjelaskan tempatnya lagi kan ya. Oh iya. Seharusnya langsung Bang. Iya. Kamu menjelaskan tempat, menjelaskan Kampung Batara, Tempat lagi. nanti Kampung Tempat lagi Batara. seharusnya. Ya. Terus ini Iya Pak. Kampung Batara. Jelaskan Kampung Batara lagi. Batara lagi. Terus yang ini. Kampung. Didirikan. Hah? Ini kearifan lokal ini udah beda ya. Iya. Ini sudah beda. Nah, udah ini ada kearifan lokal. Jadi dari idemu ini udah dua ini idemu ini sebenarnya. Oh. Yang satu tadi. Oh iya, jadi dipisah ya Pak ya? Ya, misalnya ini kan kearifan lokal ya. Iya, yang bawa Kearifan baru lokal. kearifan lokal. Nah, ini kearifan lokal lagi. Oh iya. Kearifan lokal lagi. Bahasa sering menggunakan. Nah, ini kamu ngomong bahasa ini. Kamu Harusnya. Maksudnya kan kalau kearifan lokalnya kan di sana itu berupa melewat dari bahasa kayak gitu loh Pak. Dari segi bahasanya kearifan lokalnya itu kan kalau di Papring sendiri itu kan ada dua bahasa yang jadi bahasa sehari-hari, bahasa Osing sama bahasa Madura kayak gitu. Nah, ini kan bahasa lagi kan kurang fasih ya. Iya, kalau mereka memang kurang masih termasuk fasih sama bahasa Jawa. Dari begitu paham tutur bahasa lagi kan ya. Iya. Bahasa lagi. Terus seperti yang dilansir di media bahwa pendidikan alternatif. Nah, ini sudah beda lagi ya. Oh iya Pak. Ini cara pendidikan. Oh gitu. Ya, ini pendidikan. Iya, Pendidikan alternatif ini sudah temanya. Oke. Oh iya. Alternatif. Ya, ini kan permainan tradisional. Ini permainan. Permainan tradisional. Memang maksudnya yang kamu maksud dengan pendidikan alternatif itu kan permainan tradisional kan? Iya, permainan tradisionalnya. Tadi sama. Yang kamu dengan maksud dengan kearifan lokal itu kan bahasa kan ya. Ini kan pola yang model kan ya. Dengan alternatif, permainan. Ya. Kampung Batara ini. Jadi ini puncaknya ulang tahun apa tidak? Tradisional. Kearifan lokal. Kembali kamu kearifan lokal. Oh iya sih Pak. Nah, di sini ini sebenarnya kamu belum menjelaskan ini. Kenapa kamu tertarik pada sama ininya ya Pak? Kenapa saya ambil di Kampung Batara kayak gitu kan ya? Kenapa pilihanmu kok di sini? Kamu masih tercoba menjelaskan Kampung Batara. Kampung Bataranya. Jadi untuk pengembangannya sendiri belum dijelaskan ya Pak? Iya, kamu terjebak kan ini Kampung Bataranya itu. Iya Pak. Ya, seolah-olah kamu tertarik Kampung Batara ini loh karena ini ada ini. Tapi kamu kenapa meneliti ini? Apakah karena keunikannya, apakah karena keberhasilannya, apa karena apanya? Oh iya, untuk keberhasilannya memang saya belum menjelaskan di paragraf berikutnya, Pak. Bisa saja misalnya nanti ini adalah paragraf yang misalnya mendukung paragraf di atas ini, misalnya ketika bicara keunikan Kampung Batara kan itu misalnya ya. Iya. Oke, keunikan. Misalnya makanya Pak, tadi itu strategi pendidikan dalam mengembangkan pendidikan karakter. Strategi pendidikan karakter ini di Kampung Batara misalnya. Misalnya di Kampung Batara menarik untuk dibeli misalnya karena strategi pendidikan karakter anak di Kampung Batara karena misalnya alasannya apa terserah alasan karena keunikan kalau keunikan misalnya fokus pada
kearifan lokal. Iya. Nah, nanti kan misalnya kalau kamu fokus ke kearifan lokal kan dijelaskan di sini kan ya. Ini kan, Iya, ya, kayak yang bahasa kayak gitu ya, Pak. ya kan ya, misalnya fokus keunikan, misalnya keunikan kan jelas terkait dengan misalnya permainan tradisional. Iya. Nah, misalnya, nah ini sehingga paragraf-paragraf di bawah itu memang punya cantolan di sini kan gitu ya. Ya, Iya. oke. Jadi strategi menarik dari sendiri karena keunikannya, karena fokus kearifan lokal misalnya, apalagi yang itu dan misalnya kamu sebutkan ada nggak penelitian sebelumnya yang serupa. Nah, jadi kalau ada penelitian maka biasanya paragraf itu ini kan kalau misalnya nggak ada penelitian ya ini paragrafnya yang dikembangkan yang pertama ya. Iya. Dan itu. Nah, kalau ada penelitian mungkin paragraf pertama itu nggak seperti ini. Misalnya kalau ada penelitian misalnya penelitian tentang penelitian tentang pendidikan karakter misalnya. Pendidikan. Ya, ini banyak dilakukan atau ada atau enggak, nah, terserah. Nah, itu. Jadi kalau ada penelitian sih, Pak. Hah? Ada penelitian, ada kok penelitian tapi lebih ke penelitian lebih ke project kayak gitu kalau di sana. Jadi membuat paragraf itu harus strategis karena apa? Karena penguji itu akan melihat ini yang dilihat di sini nih. Makanya kamu bisa mengembangkan paragraf kayak gini, tapi kamu harus menunjukkan bahwa memang benar-benar unik itu. Iya, nah, iya. Tapi itu kamu jelaskan dengan unik tadi itu. Atau paragraf itu kalau yang dimulai dari sini, ini yang istilah paling jos itu di sini nih. Kalau orang membuka dengan paragraf ini penelitian, nah karakter unik nah ini kan ya penelitian strategi, nah kembangan itu, nah ini yang paling jos karena apa? Karena peneliti tidak akan lagi mendebat kan itu ya. Oh ada, misalnya kan itu ada penelitian terdahulu ternyata dan sini banyak atau telah dilakukan misalnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh siapa? Iya. Siapa? Terus kamu tulis itu. Nah, tapi harus ada namun. Nah, namun ini kan itu masuk penelitian dilakukan. Namun apa? Namun kan bisa posisi kita kan gitu. Ini juga ada namanya. Ini unik. Tetapi kalau belum banyak atau belum ada yang misalnya yang meneliti misalnya. Nah, ini. Iya. Oke. Nah, ini yang mana? Membuat paragraf yang apa yang ini ya. Nah, membuka paragraf dengan yang pertama atau yang kedua ini kan karena hasil pembacaan. Apakah ini telah diteliti atau belum kan gitu? Iya. Kalau belum diteliti ya paragrafnya seperti ini. Kalau sudah diteliti ya paragrafnya seperti ini. Nah, itu. Oke, itu cara ngeceknya ya. Ngecek untuk ini ya, ngecek untuk kesesuaian judul dengan apa? Dengan pendahuluan ya. Dengan pendahuluan. Terus kita cek sekarang rumusan masalah dengan latar belakang kan ya. Iya. Nah, oke, sekarang rumusan masalah apa? Itu, Pak. Bagaimana? Cuma satu aja. Strategi Kampung Batara. Kampung Batara ini kan program ya.
Iya, Hmm. K-nya besar. K sama bataranya besar, D-nya besar. Mana strategi kamu Batara dalam hmm, ada strateginya apa? Coba lihat strateginya ada nggak dia? Strategi. Strategi berarti di judul kan? Iya, Pak. Pertama kan di judul ya. Iya. Berarti saya harus Karena itu perlu diperlukan langkah strategis dong, bukan kan ini kan? Bukan ini, bukan ya? Ini kan bukan ya, langkah strategis kan? Oh iya. Ini apa ini? Lo nggak ada kan strateginya? Oh iya, Pak. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ketika kamu merumuskan masalah strategi, berarti kan kamu memberikan fakta di atas ada strategi kan? Seperti Iya. yang dikatakan Mas Yanis tadi, misalnya fakta tentang rasisme itu mana kan nggak ada, belum ada. Nah itu, nah ini yang sering dialami orang kan gitu. Coba ya, Iya, Pak. kamu merumuskan masalah strategi, kamu judulmu strategi, tapi kenapa di sini kok nggak ada strategi? Nggak ada strateginya ya. Iya. Apa? Oh. Apa Lisme? Kenapa Lisme? Huh? Kenapa kamu sampai lupa? Nggak ada data fakta tentang strategi. Oh iya. Huh? Dan Iya, Pak. kenapa kamu kok tertarik dengan yang lain, Lisme? Aku ingin tahu jawabannya, Lisme. Oh, seharusnya saya itu ya, Pak ya. Fakta strategi Loh kan, kayak iya kan, Lisme. Jadi kan iya. kalau di sini kan isinya kan ini, fakta tentang ini kan, perumusan masalah. Kan biasanya kan gini, berdasarkan masalah tersebut kan biasanya kan. Ya kan? Oh iya. Berdasarkan fenomena Berdasarkan. tersebut, berdasarkan fenomena, maksudnya fenomena strategi, maka dirumuskan kan gitu, misalnya. Nah, ini kan hampir sama dengan Mas Yanis tadi kan ya, ya nggak Oh ada iya. juga ya. Nah, kalau kalau kita nggak punya taktik ini, teknik seperti ini ya seolah-olah proposal itu sudah benar, Mbak Lisma. Iya kan? Iya. Ya kan? Kalau kita nggak punya taktik ini, seolah-olah proposal itu benar semua kan gitu. Tapi setelah Iya. dicek seperti ini kan kelihatannya, ya kan gitu. Dicek Iya. kelihatan, oh nggak ada ini misalnya. Misalnya kamu ngomong, tempe, kamu orang mana? Tuban ya? Hah? Banyuwangi, Pak. Yang Tuban Rihma, Pak. Tempe Banyuwangi enak, tapi kamu nggak sebutkan di sini enaknya seperti apa, nggak ada. Ayo. Iya, Pak. Ya, Bob. Iya, iya benar, Pak. Iya. Kamu membahas, ternyata Banyuwangi itu punya tempe misalnya. Terus tahu juga ada misalnya. Tahu lo ada di Glenmore misalnya. Ya, terus di Glenmore dulu juga ada tahu dan itu dimulai tahun 1970 atau 27 misalnya kan gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, tapi di sini nggak ada tempe itu enak kan gitu. Iya. Data-data tentang tempe enak, penjualan tinggi, banyak orang, kesaksian-kesaksian orang kan gitu. Misalnya apa? Iya. Yang ngomong, Banyuwangi itu kalau soal tempe tidak ada duanya. Misalnya kan gitu kan, Iya, iya. ada kata-kata itu misalnya kan itu. Iya, iya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Iya berarti terus gimana, Pak? Nah, Iya, saya nggak menyantumkan. Kalau strateginya sebenarnya ada sih, Pak. Pernah waktu itu memang ngobrol. Strategi yang mereka lakukan itu kalau mau mengumpulkan anak-anak itu ya dengan musik daerah, musik
musik kayak musik angklung, kayak ya musik-musik itu Pak, kayak patrol kayak gitu. Jadi mereka datang dengan sendirinya tanpa ada aba-aba yang kayak ayo kumpul kayak itu, kayak gitu sih Pak. Ingat kan gini, Jadi kalau saya harus rumus di sosiologi itu, sosiologi itu rumusnya cuma satu itu, satu. Kenapa? Kenapa A ini ada? Kan gitu ya. oh iya. Terus bagaimana A ini berubah dari tahun ke tahun misalnya. Nah ini kan harus dijelaskan. Gitu. Oh iya. Kenapa strategi ini ada? Strategi ada itu karena memang sulit pendidikan karakter itu. Kan gitu kan. Iya. Betapa sulitnya misalnya mengajak anak-anak menyukai permainan tradisional misalnya. Iya. Di saat gempuran game online misalnya. Nah, itu kan harus ada di Snack Oh misalnya. iya. Nah, misalnya. Tapi juga ada perubahan dalam strategi itu. Misalnya tahun dulu strateginya seperti apa. Misalnya di Sidoarjo itu ada strategi, misalnya kampung lali gadget misalnya. Mungkin Oh ada itu. iya. Seperti itu. Nah, strategi-strategi itu dijelaskan di situ sehingga oh ini menarik loh untuk diteliti. Bagaimana sih Kampung Batara itu bergelut dengan pendidikan karakter anak ini kan gitu. Susah payahnya misalnya. Nah, masalahnya kalau penelitian ini misalnya fenomenologi misalnya ya suka dukanya membangun strategi ini ya itu kan ada. Iya. Makanya tergantung nanti teorinya seperti apa. Nah, itu nanti bisa mewarnai latar belakang masalah itu. Nah, jadi kalau kita nggak punya taktik seperti ini, Ismail, seolah-olah proposal itu benar semua gitu loh, Ismail. Ya. Iya. Nah, tapi setelah kita punya taktik seperti ini loh, kan gitu ya. Nah itu, makanya kenapa saya agak takut itu kalau misalnya ada mahasiswa membuat latar belakang yang general, yang umum dulu gitu ya. Oh iya. Nah, kalau membuat umum, iya kalau dia ingat ya. Kalau dia nggak ingat, Iya itu sih, Pak. sebenarnya. Seperti membuat puisi itu kan nggak ingat akhirnya kan ya. Tapi karena Iya. nggak ingat itu kan indah puisi itu kan ya. Nah, Iya, Pak. puisi jadi indah nggak ingat. Kalau ingat malah nggak indah puisi itu. Jadi apa? Jadi semacam laporan penelitian kan gitu. Misalnya. Iya, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan di semua? Itu sih, Pak. Kan waktu itu Bapak bilang kalau eh, di Pandahulannya kan yang judul dimasukkan ke dalam paragraf sama apakah berhasil atau tidak kayak gitu kan Pak ya. Strateginya Iya. berhasil atau tidak ya? Iya, terus untuk bab 1 kurang lebih saya sudah paham sih Pak. Sudah paham ya? Iya, sudah paham. Terus kajian pustaka. Kan saya ini untuk teorinya itu ambil yang Husserl, Pak. Kayaknya Edmund Husserl. Iya, kan katanya kalau pakai Edmund Husserl itu pakai yang apa mimpi besar si pendirinya. Kalau sama hanya meneliti si pendirinya. Kalau sama fokusnya sama anak-anak kan tentang anak-anak yang lama sama yang baru kayak gitu. Itu sih, Pak. Nah, ini ada penelitian terdahulu. Iya. Ini ada pendidikan karakter, definisi. Itu dicantumkan gimana, Pak? Benar atau kamu kan kajian untuk bab 2-nya? Kalau kajian pustaka kan apa kajian pustaka itu? Kajian pustaka hanya kalau kajian pustaka ya nggak perlu ini kan ya. Iya, nggak perlu kan kalau ini teorinya ya Pak ya.
Kalau Berarti kajian ini kan teori, kajian teorinya. ya, kalau kajian pustaka kan tidak ada kajian. Pustaka kan hanya penelitian terdahulu aja. Nah, ini penelitian terdahulu kan. Nah ini Iya. kalau kamu Oh, ini sedikit itu apa? berarti nggak usah. Hmm? Hmm. Berarti yang itu nggak usah, Pak? Gimana? Atau gimana? Nah makanya kan, Untuk yang akhirnya kan harus memilih. Kamu itu kajian pustaka atau kajian teori. oh iya. Ya itu ya. Kalau kajian pustaka itu, Pustaka hanya penelitian terdahulu saja. nah, tapi kalau kajian teori ya teori. Terus, Ya, teorinya dimasukkan juga. terus sekarang kajian pustaka itu apa benar-benar kamu punya pustaka untuk mengkaji itu? Nah, Hmm. sekarang Kayak jurnal-jurnal kayak gitu ya, Pak? ya kan kalau kajian pustaka kan misalnya Mas Janius itu meneliti tentang suku Lani ya. Suku Lani kan karena kebetulan Mas Janius itu orang Lani. Kalau studi pustaka kan harus penelitian tentang Lani itu. Misalnya kalau tentang perempuan kan nggak boleh. Iya, Pak. Ya, penelitian tentang suku Lani telah dilakukan tahun 1930 oleh siapa? Terus hasilnya apa? Terus setelah itu dilakukan oleh siapa lagi? Hasilnya apa? Iya, Pak. Setelah itu dilakukan lagi. Nah, itu kan gitu. Tapi kan nggak boleh misalnya, atau kurang tepat lah kalau misalnya dimasukkan suku Trombian, misalnya. Hmm. Suku Dani, misalnya. Nah, kamu punya nggak seperti itu, Mbak Lismai? Iya, berarti kalau semuanya saya kajian pustaka berarti kalau semuanya penelitian tentang kaum Batara kayak gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, ini. Oh, gitu. Makanya kan kalau kamu siap dengan referensimu ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak siap dengan referensi ya tadi itu dengan kajian teori, kan itu. Oke, Pak. Ya, saya nggak melarang apakah kamu pakai kajian pustaka atau kajian teori, tetapi kan semuanya itu membawa implikasi tadi sebenarnya. Ada implikasinya kan gitu. Iya. Nah, misalnya itu kalau kajian teori misalnya bagaimana kamu menerapkan teorinya Edmund Husserl itu misalnya digunakan untuk ini Kampung Batara itu usaha-usahanya itu apa ketakutan-ketakutan apa misalnya Oh. kan seperti itu ketakutan nanti misalnya apa kalau ketakutan menurut Edmund Husserl seperti apa yang misalnya nah Iya, Pak. makanya di kajian teori ini juga sulit juga nanti karena kan harus aplikatif tuh. Iya, Pak. Misalnya apa menjawab perumusan masalah kan secara teoritis. Jadi kamu misalnya nanti kalau kajian teori kamu harus paham teorinya Edmund Husserl dulu dan kamu bahas ini dengan Edmund Husserl. Nah ini Oh, iya. gitu misalnya ya. Hmm. Aku sering memberikan contoh yang paling gampang misalnya faktor-faktor penyebab perceraian misalnya. Nah, Iya. misalnya kalau orang itu pakai teorinya Weber kan, pakai teorinya Durkheim, kan perubahan norma kan yang Iya. dijelaskan di situ kan. Ketika terjadi perubahan norma akan perubahan tindakan, akan jadi perubahan perilaku di masyarakat. Kan itu. Nah, tergantung normanya apa yang berubah, sanksinya yang berubah. Nah, itu membuat ketika nggak ada sanksi kan orang akan melakukan sesuatu walaupun dianggap menyimpang kan gitu. Nah, itu perceraian. Nah, misalnya, tapi kalau faktor-faktor penyebab perceraian itu rumusan masalah di sini menggunakan teorinya Marx kan di Marx itu kan lebih ke materialisme historis misalnya bahwa materi itu akan menentukan gaya hidup Oke. orang. Nah, Iya. menentukan kemandirian seseorang itu kan. Iya. Orang kalau punya materi nggak takut, diancam apa aja nggak takut, diancam Iya. cerai juga nggak takut karena dia punya penghasilan. Nah itu Iya. jawabnya seperti itu kan itu. Makanya kan
kenapa kok memilih teori itu harus yang sesuai yang sudah dipahami, karena agar dia bisa mengaplikasikan. Kalau kamu misalnya nggak suka teori itu atau tidak pernah tertarik dengan teori itu, terus kamu tiba-tiba terpakai, kan kamu kembali lagi saya katakan, kamu ada berapa waktu untuk memahami teori itu? Iya sih, Kak. Nah, katanya, saya ingin lulus, tapi teorinya nggak ada. Nah, memahami teori sendiri itu butuh waktu misalnya. Nah, itu akan membingungkan sendiri. Kan itu, karena di bab 2 itu malah lebih sulit ketimbang bab 1. Bab 2 itu lebih sulit. Kalau bab 2 itu misalnya, oke, misalnya pakai teorinya Karl Marx misalnya, perubahan materialisme teoris. Tapi kan tidak dijelaskan apa itu materialisme teoris, kan nggak seperti itu. Siapa Marx itu kan nggak dijelaskan seperti itu. Ya, kalau ditulis itu, ya itu namanya modul kan, misalnya. Marx lahir di ini tahun ini, misalnya kan gitu. Karya-karya Marx itu ini, nah itu kan nggak seperti itu. Kan di situ kan seolah-olah dia ahli kan, dia paham teorinya makan gitu ya. Dan dia mendiagnosa kan, oh ternyata ekonomi itu benar-benar menentukan kan itu. Menentukan karakter orang. Menentukan orang akan punya pendirian. Orang tidak akan takut diancam. Nah, seperti itu kan. Bahasa-bahasanya itu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu. Sehingga bisa menjelaskan kenapa sih kok perempuan-perempuan sekarang itu yang punya penghasilan luar. Kenapa? Iya, kalau perempuan yang berpenghasilan itu gampang untuk menalak. Nah, kan itu kan. Nah, kan bukan terus. Nah, kalau misalnya membuat bab 2 itu siapa Marx? Lahir di mana? Misalnya. Ya itu kan. Itu ambil di Google ya. Iya, kalau gampang. Terus teritori Marx misalnya tentang kesadaran kelas misalnya, ya. Misalnya alienasi misalnya. Itu dimasukkan semua, tapi kan nggak relevan kan? Iya, nggak relevan sama telitiannya. Teori penelitian ini kan ingin menjelaskan kenapa faktor-faktor yang mengakibatkan perempuan itu menalak orang kan gitu ya, menalak suaminya kan. Iya. Nah, itu kan maka dijelaskan dengan seolah-olah Anda itu memang ahli Marx, sehingga benar-benar bisa istilahnya bisa menggunakan logikanya Marx gitu loh, istilahnya seperti itu. Nah, jadi bab 2 itu juga sulit sebenarnya. Nah, ini harus segera mungkin kamu harus tentukan teori yang mana yang kamu memang benar-benar kuasai. Iya, Pak. Seperti itu. Kalau nggak menguasai, tinggalkan saja, karena akan menyulitkan kamu. Kan gitu, menyulitkan. Iya. Karena kalau membuat modul ya bisa aja kamu searching di Google misalnya. Iya, Pak. Kan gitu. Iya, nanti pas waktu itunya kesusahan ya Pak ya, waktu bisa. Kesusahan. Setelah sempurna. Iya. Betul. Dia kan kesusahan sendiri kan gitu. Kenapa? Bagaimana tidak susah? Misalnya rumusannya adalah faktor-faktor penyebab orang bercerai misalnya. Tapi bab 2-nya itu tentang Marx dilahirkan di mana misalnya. Terus tahun berapa. Terus karyanya itu apa. Terus apa teori Marx tentang alienasi misalnya. Terus gimana, kan nggak bisa sebenarnya. Iya. Kan itu ya. Ya tapi memang bisa membuat 1 hari 2 hari kan. Nah, itu. Iya. Tapi bagaimana? Relevan atau tidak gitu. Iya, aplikasinya yang nggak bisa misalnya. Makanya sekali lagi bolehlah kamu menggunakan kata-kata kajian pustaka. Tapi kan harus jelas misalnya ya. Atau kajian teori. Itu antara kajian teori atau kajian pustaka. Tapi kalau kajian pustaka saya harus untuk penelitian terdahulunya. Kalau kajian pustaka itu kan tadi kan seperti yang misalnya semuanya tertarik penelitian Osing misalnya ya. Iya. Budaya Osing. Nah, Lismaya kan mengumpulkan semua penelitian buku tentang Osing kan ya. Iya. Nah, kan itu baru menyusun kan.
Iya, Pak. Seperti itu. Nah, tapi kan nggak boleh misalnya Mbak Lisme mengambil referensi bukan Osing. Nah, misalnya Samin misalnya kan gitu. Iya. Yang terjadi kan saya lihat itu kan Samin dimasukkan kan gitu ya. Terus suku Tengger dimasukkan kan gitu ya. Suku Tengger dimasukkan, Samin dimasukkan. Nah, terus mana studi pustakanya kan gitu. Iya, Pak. Gitu. Nah, makanya dua pilihan ini juga sama-sama sulit Mbak Lisme ya. Iya, Iya. Pak. Studi pustaka juga sulit kan ya. Iya. Karena juga ini menurut penelusurannya itu kan telah Iya, Kak. dilakukan. Misalnya. Nah, kecuali kalau nulisnya ini ya nggak apa istilahnya tidak tepat, misalnya semuanya dimasukkan kan gitu ya, seolah-olah terkait kan enggak kan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini harus jelas mana dulu kan itu. Nah, kalau metode ini kan terkait teori yang mana kan gitu. Iya. Terkait yang Iya, mana Pak. nanti. Dikuatkan dulu kamu pilih yang mana. Oh iya, untuk bab 2-nya, Pak. Yang mana bab 2-mu? Itu. Dan ingat nanti kalau sudah ke bab 2 itu jangan berpikiran membuat modul ya, diktat ya. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak, nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa gitu loh. Misalnya berapa paragraf, misalnya 3 halaman, tapi yang penting itu sesuai. Itu. Nggak bagus misalnya membuat 50 halaman tapi diktat kan ya. Sejarah makan gitu misalnya ya. Sejarah tentang, aduh, misalnya. Iya sih, rata-rata kayak gitu sih, Pak. Kalau lihat di punya orang lain kayak gitu. Nah ya itu terus itu ini membuat modul atau penelitian. Iya, Pak. Ya Pak Ismail. Kapan ini presentasi lagi? Kamis atau Jumat gitu, Pak. Ya. Kan kalau sama saya jadi lebih memprioritaskan, maksudnya untuk bab 2-nya ini lebih ke kajian pustaka, saya harus benar-benar mencari jurnal atau penelitian yang satu topik, kayak soalnya oseng aja gitu, kamu bater aja Betul. gitu kan. Nah itu harus jadi apa? Jadi sehingga fokus ya. Iya, Pak. Memang penelitian itu paling sulit itu memang di proposal ya. Kalau proposalnya bagus, penelitian 2 minggu ya bisa, 3 minggu ya bisa. Kalau penelitiannya bagus, proposalnya ya. Tapi kalau proposalmu ini nggak bagus, kamu malah dibingungkan sendiri. Iya sih, nanti, Pak. malah membuat kamu sulit, malah nggak, istilahnya tujuannya ingin cepat malah nggak cepat ya nanti ya. Iya, Pak. Seperti itu. Ibarat Banyuwangi Surabaya, kamu pakai apa? Pakai kereta api yang bagus, Mutiara Timur atau apa? Pakai kapal, Pak. Pakai kapal kamu ya? Iya, Pak. Kamu siapkan dulu pakai kapal atau pakai sepeda motor 70 atau apa? Iya, Pak. Atau pakai pesawat? Iya, nggak apa-apa 1 jam, tapi lumayan, Pak. Jadi ini apa? Ini dulu. Jadi kita itu nggak penting tebal ya. Nggak penting tebal. Tapi yang penting itu apa? Sesuai aja. Yang penting sesuai dan relevan. Kita nggak perlu tebel-tebel tapi tadi itu apa? Nggak jelas ya. Tapi memang iya, memang nggak perlu tebal. Kenapa? Karena ini kan memang harus benar-benar inovatif. Ya. Kita menulis kan gitu kan. Kan gitu. Nggak perlu tebal. Oke. Bagaimana Mas Hendris ada ini? Nggak ada ini. Kalau nggak ada, nanti bisa, ya mungkin nanti koordinasi dengan Mas Hendris mungkin bisa Kamis ya?
Karena apa? Iya, Ya, Pak. Kamis. Ya, emang karena Kamis atau Jumat. banyak ya mahasiswa yang ini ya. Iya, Iya. Pak. Oke. Baik, Pak. Bagaimana? Diakhiri atau enggak? Mungkin Iya, Diana ada yang mau itu tambahan. Enggak, saya lihat apa proposal tadi udah bagus, cuma mungkin itu apa maksudnya kiblatmu di mana? Apa pendidikan anak usia dini atau ya apa? Maksudnya aspek sosiologis yang kamu pakai itu yang konsep apa gitu? Konsep pendidikan usia dini sih. PAUD tuh. Jadi Iya, apa PAUD. maksudnya ono kiblatin kamu gak bingung. Kok kayak aku Heeh. jadi bingung. Iya, iya, iya. Ya wes lah, nanti dijadwalin ulang aja sama Yanius. Pak Jeki bisanya kapan? Oke Iya. ya. Sampai ketemu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Terima selamat kasih, Pak. malam dan Baik, assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.